Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dezan Adinta dengan NPM 202143501640 dari kelas 4L. Sini saya akan menjelaskan tentang normalisasi database. Yang pertama itu pengertian dan contoh normalisasi database. Secara sederhana, normalisasi database adalah sebuah proses yang dilakukan untuk melakukan pengelompokan atribut beberapa kumpulan data yang membentuk sebuah entitas secara sederhana yang bersifat fleksibel, non-redundan, serta mudah untuk melakukan adaptasi. Sebelumnya mohon maaf ini karena menggunakan mikrofon eksternal, jadi mohon maaf jika ada kendala. Oke, lanjut. Adapun bentuk untuk normalisasi pada database ini terdiri dari 9 bentuk. Pada ilmu basis data diantaranya adalah sebagai berikut: 1NF, 2NF, 3NF, EKNF, BCNF, DKNF, 4NF, 5NF, sampai 6NF. Nah, yang pertama ini ada UNF atau Unormalized Form, yaitu sebuah bentuk yang tidak normal sesuai dengan data yang didapatkan dan memiliki unsur data yang berjumlah rangkap. Kedua, 1NF atau First Normal Form, database yang terbuat dari sebuah entitas yang dilakukan karena atribut yang tersedia tak berjumlah lebih dari satu nilai untuk menjadi contoh tunggal dari entitas yang dimaksud. 2NF atau Second Normal Form, yaitu sebuah entitas yang di bagian dalamnya tersedia atribut non-primary key yang sepenuhnya bergantung pada full primary key. Yang ketiga itu Third Normal Form, sebuah entitas yang mempunyai atribut non-primary key yang mana tidak memiliki ketergantungan pada atribut primary key yang lainnya. Selanjutnya Code Normal Form, yaitu yang terbentuk dari sebuah proses remove multifold dependent yang bisa terjadi ketika masih ada anomali yang terbentuk pada 3NF. Hal itu bisa terjadi karena hubungan pada bentuk terkait mempunyai sekitar lebih dari satu kunci kandidat. Selanjutnya Fifth Normal Form adalah sebuah tahapan yang digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kasus join dependent yang kemudian bisa membuat perpecahan hubungan menjadi dua. Jika hal tersebut terjadi, maka bisa berdampak di mana kedua hubungan tersebut tidak bisa disatukan kembali. Selanjutnya, bentuk tidak normal. Pada contoh berikut, Anda harus bisa memasukkan setiap atribut yang dapat di dokumen dasar yang terdapat di dokumen dasar database, yaitu dokumen masukan dan keluaran, hingga menjadi satu kelompok. Lakukan input data atribut yang terdapat di dokumen masukan meliputi data pengguna, form Q, dan form data anggota. Semua dokumen tersebut harus dikumpulkan menjadi satu kesatuan kelompok sesuai ketentuan yang berlaku. 1NF atau bentuk normal pertama. Contoh dari bentuk database yang ini memiliki syarat ketentuan di mana tidak ada baris yang memiliki rangkap pada masing-masing sel atau atribut yang memiliki nilai tunggal. Anda harus menghapus dan membuang semua rangkap dari atribut yang ada pada bentuk ini, kemudian mengubahnya menjadi sel yang memiliki nilai tunggal pada sebuah kelompok angka baru pada bentuk database pertama. Setelah itu baru bisa menentukan jenis atribut yang akan menjadi kunci kandidat yang seterusnya menjadi primary key. Bentuk normal kedua. Bentuk database yang kedua mempunyai syarat harus mempunyai bentuk normal pertama dan semua atribut yang tak termasuk ke dalam kunci utama yang mana mempunyai fungsi tergantung pada kunci utama dengan sepenuhnya. Kemudian buat sebuah tabel baru yang mana setiap perhimpunan yang ada memiliki jenis fungsi yang saling bergantung antara jenis atribut dengan kunci utama dan tanpa kunci. Selanjutnya bentuk normal ketiga. Kemudian contoh normalisasi database yang keempat adalah yang mempunyai syarat di mana harus bisa menghapus anomali yang menjadi hasil dari ketergantungan
dari fungsi yang ada. Di samping itu, untuk bisa membuat atribut yang termasuk ke dalam atribut detail yang tak memiliki ketergantungan secara langsung dengan kunci utama harus sudah berada dalam kondisi bentuk normal yang kedua. Dan ini ketahuilah untuk tujuan yang dilakukannya. Diketahui bahwa tujuan yang dilakukan untuk normalisasi pada database itu terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama untuk membantu dan menghapus dan mengurangi redundansi data, dan yang kedua untuk memastikan adanya dependensi data, yaitu data yang dimaksud ada di lokasi tabel yang benar. Lalu bagaimana jika terjadi data yang terdapat di database ternyata belum dilakukan normalisasi? Maka akan terjadi 3 hal yang bisa membuat sistem yang berjalan mengalami kerugian. Ketiga jenis kemungkinan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada delete anomaly, yaitu proses menghapus data yang kurang sesuai dengan data yang diharapkan. Data yang dimaksud adalah jenis data yang seharusnya tak ikut terhapus, kemungkinan ikut terhapus saat dilakukan proses penghapusan data. Nah, yang kedua ini insert anomaly, yaitu sebuah kondisi yang tidak memberikan peluang untuk memasukkan beberapa data secara langsung dalam penyimpanan database karena sesuatu hal. Untuk tiga ini, update anomali adalah sebuah kondisi yang terjadi ketika nilai yang dilakukan perubahan ternyata membuat adanya inkonsistensi pada database yang ada. Nah, untuk kesimpulannya ini, yaitu normalisasi dimulai dari tahap tidak normal, unnormalis. Bentuk normal pertama itu 1NF, atau bentuk normal kedua 2NF, dan seterusnya sampai didapatkan struktur data table yang normal. Oke, cukup untuk dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.